Magic ada physicalnya sih. Lagi-lagi tapi badan yang menjadi concern untuk TLID. Tapi badan ini harus kuat dari magical damage loh. Ini soalnya Harit ini akan ngebuat badan ini cepet banget selesai. Beda sama tadi tuh Moskov. Ya. Dan ini juga burst ya soalnya ya, bukan Burst. DPS ya. Iya dia bukan DPS, ini burst. Ya Suyo juga dengan dikuranginya Magic Defense ya. Susah ya. Susah nih untuk ketemu sama Kimi, Harit, kena Pokmatil dari belumnya aja kayaknya mengerikan ya. Bentar, ini siapa nih? Penasaran sih. Karena kalau ngomongin saat ini, kalau mereka berani link agak cukup riskan. Tapi ternyata menuju ke arah Tetap link. Ngeling. gue mencium bau-bau link dari dia sebelum band terakhir. Ya. Bahaya banget kalau dia link sebenarnya. Agak cukup susah. Tapi balik lagi ini Anavel. Duel Shinobi Assassin yang tadi udah kita sempat lihat. Ternyata kali ini benar-benar harus muncul. Bagaimana menurut Aul? Oke, tapi harusnya dengan tim Liquid mereka juga bangkit ya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Again, Bigatron mereka yang jauh lebih disiplin harus bisa di-convert jadi kemenangan. Apa? Aku lihat TLID sih masih. Oke, Liquid mampukah membawa kesempatan menuju ke game yang ketiga? Atau bahkan Bigatron dengan kedisiplinannya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0. So FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Dan akankah game ini menjadi game terakhir di hari ini? Karena Bigatron mereka masih dalam tren yang sangat-sangat positif ya. Membawa Masya, membawa Link. Walaupun kalau bisa kita katakan ini adalah hero-hero yang cukup late game Om Wawa. Ya kalau late game, ya oke sih kalau bicara soal late gamenya ya, Iya, buat dan- linknya. Cuman gangguannya nih yang kalau sampai tidak bisa ditahan oleh Bigatron, yang jadi bahaya. Karena mereka butuh link juga nih untuk bisa menang di early-nya. Karena so far kalau kita lihat, Masya ini gak bakal bisa untuk nahan di early game. Iya makanya kayak ngandelin siapa di early-nya agak susah ya. Ya jelasnya turtle yang pertama kemungkinan ini akan di skip oleh Bigatron. Kecuali nih ya, tiba-tiba Anavel bisa masuk dengan retrinya juga. Kalau gue lihat dia bisa nggak nge-skip kalau misalnya Haritnya bakal jadi concern utama dari Iya. seorang Anavel. Tapi Kalau dia berani. lihat emblemnya nih ya, 3 loh. 3 assassin emblem yang dipakai. Masya bahkan dengan emblem assassin juga, master assassin ngebawainnya. Grangernya juga sama, jadi memang full damage yang dicari oleh Bigatron. Yap, memang nggak sama sih sebenarnya dari tim Liquid juga mereka full damage ya. Dari Arannya juga yang ya dia menjadi salah satu-satunya bahkan frontliner inti dari tim Liquid ID. Jadi bakal adu damage saja sekarang. Oke, kalau bicara soal adu damage tinggal seberapa cepat untuk bisa nge-meltdown kan. Tadi lihat Arannya. Oke, Flicker 4 defensif telah dikeluarkan dengan ada Tempest dari pasangan Aran. Kali ini nggak bisa lagi bertanda bahkan satu poin yang diberikan karena Luka. Oke, mereka ingin Lukanya punya power lebih. Mereka ingin bawa Luka ini menjadi satu bom atau bisa meriam menuju ke arah Kimi. Yes. Satu hit, bam, meledak. Dan Aran selalu jadi target ya. Mereka patahin untuk hero-hero set uppernya juga berarti. Ya, dan mengurangi memang risiko untuk menjadi badan juga nantinya untuk Aran. Gimana level dia akan tertinggal, Infernal Pursuit mungkin belum punya nanti di turtle yang pertama. Jadi tiba-tiba saja Bigatron yang tadi kita mention mungkin bisa ngelewatin turtle yang pertama. Ini mereka bisa ambil sekarang. Oke, mereka bisa ambil tapi concernnya satu Gak ada Tempest of Death, gak ada Purple Buff. Kalau aku melihat ada baiknya mereka bermain dengan lebih wise. Bermain dengan santai, tapi lihat di arah top lane Eman udah punya harta tata dan Sonata. Jangan sampai Iron Siki terpancing dengan adanya sosok seorang Eman. Ya, dan itu yang memang sudah kita lihat ya bagaimana Eman dengan Granger akan lebih menakutkan dibanding dengan Haritnya ya. Yang sangat sulit ya untuk bisa nangkap Moreno. Oke, tapi Moreno one man situation bakal coba dibahas oleh seorang Anavel. Flicker for defensif di belakang sana. Pen mencoba untuk bertahan secara diri, tapi Loka. Target utamanya menjadi Reskill. Gak peduli apapun yang terjadi dan itu dia apa terap Guardian. Double kill from Luka dan sampai soft blast from Anavel, tapi dampaknya Sasuke masih berhasil mendapatkan dengan retributionnya. Itu dia Fabian, jungle. Yang bisa kita bilang sangat mengerikan. Mencoba untuk bertahan secara diri. Dan Fabian still survive. No. Gak bisa terlalu lama. Karena harta tata dan Sonata dan seorang Eman berhasil mendapatkan satu point kill. Pertukarannya tidak cukup adil dengan adanya Eman di depan sana. Tapi Yeskiel menutup jalannya Luka untuk pulang. Luka mencoba untuk kembali mendapatkan Yeskiel. Diselamatkan oleh Aran. And Aran save the day for this time. Wah, teamfight. Wah, gak berhenti ya ternyata. Tapi apa yang dilakukan sama Winnie mahal banget. Dia guiding Win dulu, dia flicker.
Walaupun memang terjangkau dengan Dead Sonata, tapi ini teamfight yang sangat panjang. Ya, tim fight yang panjang tapi menguntungkan untuk Bigetron juga. Karena aku ngeliatnya dengan 4 point kill dari Luke, dia akan lebih cepat untuk menyelesaikan item damage-nya. Iya. Dan first itemnya sudah siap tuh nantinya ya. Karena Iya. Furious Hammer diselesaikan. Terus juga Heptasis bisa jadi modal utama dia nanti. Nah, dengan minimnya escape juga dari Yeskiel, makanya tadi targeting dari Luke udah bagus banget ya, langsung Yep. nempelin Yeskielnya dan Wah, Waduh, udah jadi Udah Heptasis. jadi. Ini dia yang akan membuat look ini akan menjadi meriam yang sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi Fabian di sana berhasil mendapatkan purple buff dari sosok seorang Anafel. Retribution. Tapi nampaknya Anafel harus mundur ke arah belakang. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh seorang Yeskiel. Dan tanpa adanya purple buff, setengah nyawa Anafel kali ini berbahaya. Tapi lihat di arah bottom lane, Luka! One by one situation yang cukup mengerikan. Mencoba untuk menghindari damage dari seorang Fabian, tapi shadow kill from Kakashi. Fabian berhasil melakukan satu point kill yang sangat mahal. ya dicicil dengan traction pulse-nya juga. Tarik lagi dan masuknya shadow kill. Membuat dari Luke pun berhasil untuk di-shutdown. Tapi di arah top lane sudah mulai terjadi keramaian. Kedua belah rover sama-sama juga udah mulai ngebantu. Di 1v1 situation, secara level masih dipegang sama Fabian sih. Tapi saran aku sih jangan terlalu fokus menuju ke arah sosok gold laner mereka nih. Dari seorang Team Liquid. Mereka harus fokus malah siap-siap untuk ngebuat jalan biar free Iron Seeking-nya. Jangan di babysit aja, tapi dikasih jalan juga. Biar dia dapetin point kill. Gak hanya dengan farming. Avatar of Guardian tidak berhasil melakukan siapapun. Dan terus team on point, tapi Anafel. Siapa stoplet temannya purple buff ini agak cukup sulit. Dan Aran berhasil diselamatkan kembali. Meanwhile di belakang sana Moreno tertinggal seorang diri tadi menemani dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kehilangan 2 pemainnya. Sosok dari Eman harus terperangkap dengan adanya seorang Iron Siki dan itu dia. Jalan, gimana caranya Iron Siki bisa mendapatkan point kill yang membuat para pasukan dari tim Liquid akan lebih perkasa. Itu dia yang main butuhkan. Jalan untuk Iron Siki. oke. Dan pedas juga ini damage dari Yeskiel. Yap, sangat-sangat berasa sekali semuanya. Dan bahkan pressure belum selesai. Fabian lihat ada di purple buff. Anafel? Oke, Anafel berhasil. Nggak. Nggak berhasil kembali lagi. Iya, sama-sama nahan retri sebenarnya ya dari kedua belah junglernya juga, tapi berhasil untuk dicuri kembali oleh Fabian. Dan teamfight panjang kembali bisa dibawakan sama tim Liquid ID dengan adanya Matilda ini, Om. Iya, dan jangan lupa ya, karena ada zaman Force tadi yang membuat akhirnya Luke juga kehilangan power. Kalau dia mau jalan di atas dari zaman Force ya dia butuh wild powernya dia. Dan tadi gak ada sama sekali juga, jadi Luke-nya harus tumbang. Jadi terhambat mungkin untuk Luke meskipun lebih kaya ya dari tim Bigetron. Satu-satunya yang unggul juga, tapi so far kita melihat objektif. TLID, mereka sudah mulai menggulung sekarang secara untuk badannya cukup ya. Dari Povius dan juga Matilda, di belakangnya juga ternyata Haritnya nih. Karena 2 magical damage ini akan sangat Gila, berasa. one by one situation. Tempo softland dikeluarin dan nampaknya di sana Fabian masih ada guiding win. Menyelamatkan dengan adanya satu blast of the Oasis. Anafel pun ter-take down. Membuat para pasukan dari Bigetron kehilangan rugi bandar dengan 2 point kill yang mereka miliki. Yes. Dan ini mungkin rencana yang sebenarnya ingin dibawakan sama tim Liquid ID di game sebelumnya juga ya. Oke. Kombinasi dari Yeskiel-nya juga yang bisa membantu untuk bisa mencicil. Rotasi cepat juga bisa dipimpin oleh Widdy. Sementara Luke sekarang udah mulai harus lebih waspada lagi karena dia udah mulai jadi target, Om. Ya, itu dia yang aku bilang kalau dia Link agak cukup bahaya. Jadi soalnya Link itu kan scaling. Sekarang scalingnya ini berhasil apa enggak? Tapi Eman lihat shadow kill terbagi. Dan 1 point kill yang sangat mahal dari seorang Fabian. Udah menuju ke Blade of Despair. Ya. Gimana caranya Fabian dihentikan? Mereka masih bertanya-tanya harusnya. Iya, dan juga di game sebelumnya kan Hayabusa di ban ya. Ya, Hayo bisa di-ban. Aran Nemesis terlalu sakit. Anafel depan sana. Tempest of Blade. Terbakar mundur ke belakang. Berikan separan. Berhasil menurunkan Anafel. Membuat para pasukan dari tim Liquid kembali menggerogoti, mengkuliti purple buff dari tim Bigetron. Dan itu dia Link tanpa ada purple buff. Setengah nyawanya sudah di dalam kematian Umala. Ya sangat sulit ya. Sangat-sangat diambil terus terusan juga dan belum selesai tim fight-nya. Ini adalah game yang cukup intens dari sisi tim fight. Nah ini jangan sampai dejavu lagi ya, karena kebetulan kejadiannya sama di inner middle turret. Tapi untungnya dari tim Liquid ID juga mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ban ke arah Hayabusa di game pertama tadi ternyata ini impact yang harus mereka terima. Fabian yang sulit banget untuk bisa di stop karena secara gak langsung untuk Bigetron stopper pasti mereka ini juga cukup minim, Om. Ya, hanya mengandalkan Gatot Kaca ya, atau efek Terrify mungkin dari Shadow Strike mirip Valentina. Dan ini banyak banget sih, sumber damage-nya cukup sekarang. Kayak dari
Hayabusa susah buat ditangkap. Itu Harit juga sama. Harit susah, Haritnya juga Kimi. pakai flicker, Annabelle-nya bisa dibilang miskin sekali sampai hari ini. Dengan adanya Haskell, dia bakal coba pancing dan Widdy-nya sih. Sebenarnya menurut aku permasalahannya dari Widdy nih Om dari tadi. Oke. Widdy nyelamatin seluruh para pemain dan Team Liquid. Widdy yang membuat Bigetron 2 kali berpikir untuk bisa mainin satu pick off power. Bisa zoning ya. Iya, dia langsung berpikir 2 kali. Selama gak ada Widdy, oke. Dia bisa mainin. Tapi dapetin Widdy aja dengan ada flicker. Aduh, butuh berapa kali, butuh berapa banyak soft skill. Ya, apalagi lagi posisi cukup menang juga secara atribut untuk Team Liquid. Jadi cukup sulit untuk bisa dekat dan bahkan tadi kalau nggak salah lihat ya itemnya kan masih concentrated juga nih second itemnya dan concentrated di sini karena lagi menang jauh juga ini akan sangat enak untuk IES bisa lebih sustain di cover lagi dengan adanya Matilda. Yes, dan keadaannya berbeda dengan game sebelumnya di saat lagi under. Bigetron emang udah kasih prioritas farmingnya untuk Eman. Tapi untuk sekarang dia harus berbagi juga. Anaknya juga butuh. Tapi ternyata surprise menuju ke arah Fabian di depan sana mencoba untuk bertahan dan itu dia hilang. Surprise! Happy birthday untuk seorang Fabian dan membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan sedikit celah. Fabian, awareness yang dimiliki. Karena dari tadi harusnya dia sadar yang muncul dari para pasukan tim Bigetron itu hanya 3 orang aja. Ya, tapi Annabelle masih di bawah. Annabelle masih coba untuk bertahan di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan sedikit skill escape. Tapi nampaknya Annabelle akan bertahan. Dapetin satu momentum, yes, kill. Dan bahkan di sini, Luke harusnya coba untuk jemput Annabelle. Wah itu ngeri banget sih ya. Oh, trigger Tempest of Blade-nya dia sabar juga ya, gue lihat ya. Iya nggak buru-buru ya, dia tahu kalkulasinya nggak akan sebesar itu untuk bisa langsung numbangin karena Annabelle-nya juga. Tapi balik lagi dalam keadaan seperti ini siapa yang harus diprioritaskan untuk farming Om? Dari Annabelle kah atau Eman kah? Mungkin sekarang dari Annabelle ya karena dia sangat butuh juga sangat dibutuhkan untuk bisa mendorong lane yang jauh nih. Beda dengan keadaan dari Eman yang dibutuhkan untuk team fight juga. Dan kita melihat positioningnya nih sekarang Annabelle-nya akan dijaga dengan damager yang lain. Ada Luke di sana yang bisa mengcover sehingga kalau ada yang datang untuk menolong lane yang jauh akan langsung ditabrak dengan 2 pemain ini. Ya, kalau gue sih jujur ya, gue Eman. Prioritas tetap harus Eman. Kenapa? Eman yang akan bisa mainin dari front to back nantinya. Meanwhile, Annabelle fokus ke arah skill atau apapun yang membuat Widdy-nya pusing. Satu-satunya cuma Eman. Dan sekarang kita lihat di sini, Annabelle nampaknya agak sedikit terlalu lama bercoba untuk bertahan. Dan ada seorang Fabian dengan ada Shadow Kill. Berhasil dihindari dan Annabelle. Oh, bagus banget. Banyak banget sword skill yang dihindari oleh seorang Annabelle. Iya itu dia trigger dari Tempest of Blade yang cukup tenang juga bagi sosok dari Annabelle. Shadow kill yang dihindari. Memang agak sedikit lama di arah bottom lane tapi setidaknya dirinya pun masih bisa selamat. Ya, dan itu dia wrong track dari Link sendiri ya. Jalanin bot lane yang bawahnya bisa dapetin 2 turretnya. Sekarang juga ada di area top lagi. Dan ini membuat Eman-nya yang lebih ke farmingnya yang di lane-nya dia. Ya, dan salahnya mungkin dari para pasukan dari tim Liquid ini agak kurang aware nih. Dia harus mulai cekek. Karena sedikit demi sedikit farmingan Eman itu lebih banyak loh dibanding Iron dengan kondisi kemenangan saat ini. Ya, karena Eman dikasih 2 lane. Iya, udah mulai harus dicekek gitu. Apa farmingannya udah harus diberhentiin. Entah freeze lane, entah biarin lane-nya dari para pasukan Bigetron yang maju. Itu menjadi concern sih menurut aku. Oke, kalau misalkan Annabelle-nya kelihatan di bawah harusnya ini bakal bisa di-commit. Lord-nya juga. Dan penguasaan di area river telah dilakukan oleh tim Liquid ID dan Finn akan mencoba mencari informasi terlebih dahulu. Oke, mencari informasi dan bahkan di depan sana Finn. Dia punya damage yang sangat besar tapi Aran jangan sampai terpancing dengan sifat yang dimiliki dari tim Bigetron. Kalau Aran terpancing, 1 point kill itu akan berbahaya. Kenapa? Power mereka akan berkurang ketika nanti mereka harus melakukan push dengan Lord yang mereka miliki. Oke. Dan sepertinya masih belum terdeteksi ya, di mana keberadaan dari Annabelle-nya juga fokus untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang ada terlebih dahulu oleh Fabian. Dan Lord ini akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Perasaan yang jadi ninja Fabian, yang suka hilang-hilangan sekarang Annabelle. Annabelle lebih ke ini ya, kayak dia cuma dorong lane jauh. Terus hilang lagi ngerapiin semuanya. Dan ketika semuanya sudah mulai berkumpul juga, Luke harus menjadi salah satu poros utama sih untuk Bigetron. Jangan sampai ketika dia melompat dengan Thunderclap-nya, dia juga bisa langsung instant pick off dengan lawannya. Wah, Widih udah ada trigger dari Circling Eagle-nya juga untuk mengusir mundur Luke dan atasnya udah ke-clear, tengahnya agak sedikit terlambat karena Lord-nya sekarang sudah masuk duluan. Tapi bahaya banget sih, emang setahu aku tidak memiliki cara Win of Nature. Dia mau jaga laning itu sendirian juga gak berbahaya banget. Dan mencoba melakukan sedikit defensif dari sosok seorang Eman, nampaknya sedikit gagal. Karena masih ada super wave di arah bottom lane, memecahkan satu turret lagi dari tim Bigetron. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid sayangnya Lord selanjutnya akan ada di arah bottom lane Om Wawa. Ya.
sayang sekali. Oke. Kalau misalnya di atas itu akan menjadi keuntungan, tapi di event terjadi. Sosok Anavel masih dapat terbagi. Dan para pasukan dari tim Bigetron, mereka memastikan kali ini hampir saja 1 poin kill dapatkan dari Anavel. Tapi Anavel bener kata, wah agak cukup tenang sekali loh dia. Bentar, Guardian nanti. Finn, what are you doing? Luke memasang ke arah belakang, mencoba mendapatkan Winnie. Tapi nampaknya sudah tidak cukup damage, mundur ke arah belakang. Dan 1 poin kill dari Moreno gagal. Eman berhasil mengaktifkan 1 buah Sky Piercer. Tapi Winnie melihat sosok dari Yeskiel langsung di cover dengan sangat cepat. Wah, itu Fabian kena efek Terrify tadi. Ya, yang Terrify. akhirnya dieksekusi oleh Eman. Tapi lihat Iron Siki, gak boleh terpakai Eman. dan bahkan Eman belikan for defensive di Yeskiel. What are you doing, Team Liquid? Memaksakan karena tapi Anavel terpaksa dengan 1 poin kill berhasil mendapatkan poin kill kah? Nampaknya tidak, memilih dengan adanya 1 Wow. poin terhadap Iron Siki dengan absurd damage yang tidak untuk ditumbangkan ketika 1 lawan 2. Wow. Wah, ini Birthday Boy lagi sangat-sangat menunjukkan ya bagaimana penggunaan Matilda yang tepat dari tadi. Itu gila banget Iya, sih. makanya itu udah tidak digunakan untuk 1 lawan 2. Anavel masih berani. Iya, tapi itu dia kayak Anavel juga berusaha untuk melakukan kontes yang bisa dimenangkan oleh lawannya tadi. Bukan yang pasti bisa dimenangkan dengan dia. Jadi agak sedikit reset memang. Oh, ternyata nggak bisa kali ini. Terbagi damage-nya Luka, gak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron. Menjemput ke arah Luka. Luka berhasil bunuh ke arah belakang. And Luka still survive in the top lane. Wah, ini lagi-lagi ya tim Liquid juga gak boleh terlalu terburu-buru, gak boleh terlalu terbawa adrenalin lagi karena tadi hampir aja kena kejadian. Bigetron bisa menggalikan keadaan, Om. Yap. Liquid, what happened? Permainan Liquid yang sabar tidak ditunjukkan kali ini dan membuat para pasukan dari tim Bigetron malah bisa membayangkan gameplay psikologinya. Dan lihat tim fight terjadi, Watt di cancel, mereka kehilangan Finn. Tidak adanya apa taraf Guardian menandakan para pasukan dari tim Bigetron tidak memiliki cara padat, tapi Moreno modified. bakal coba untuk team fight. Fokus ke arah belakang dengan Tempest of Land, menuju ke seorang Yeskiel. Free dari belakang dan bahkan Fabian ter-take down menjadi 1 poin kill dan bahkan itu dia. Yeskiel save the day for this time for Liquid. Wow, team fight yang memang terkesan terburu-buru ya. Terkesan tergesa-gesa semuanya juga. Upaya dari Bigetron untuk tabrak ternyata targeting ke arah belakang dari Anavel masih belum maksimal, Om. Ya, dan juga Anavel tadi masih posisi cooldown buat retrinya. Makanya dia gak berani juga untuk langsung masuk ya dan mendapatkan Lordnya. Oke, Holy Crystal sekarang udah ada di tangan dari Yeskiel. Wah, ini sakit banget sih, Ulka akan misarin nahan damage dari Yeskiel sih. Tapi itu dia Finn, maksimal mungkin mencoba untuk memberikan waktu Lord yang cukup sia-sia, tapi memberikan nafas untuk Liquid. Kalau tadi Lord dari Bigetron, sudah dipastikan Liquid yang akan dibejek abis-abisan. Iya, dan juga memang upaya dari Liquid untuk memaksimalkan dari Lordnya masih belum berhasil juga karena mereka harus mengurungkan kembali niatnya setelah kurang jumlah karena sosok frontliner mereka juga sedang menunggu waktu untuk spawn kembali dan Bigetron. Lagi-lagi nih, untuk tim Liquid mereka masih bermain dengan waktu. Tadi yang udah kita bahas dari awal, hero-hero scaling, hero-hero late game. Ini udah akan semakin bisa ngedapetin power spike-nya. Iya, Kuat. dari look-nya yang sudah mulai jadi, dari Iya. emannya juga dengan powernya dia. Tadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat dari tim Liquid. Kalau memang mereka mau komit ke depan, mereka harus komit semuanya. Dan Anavel masih sempat untuk menyelamatkan purple buff. Akhirnya. Iya, tapi ini akan menjadi penentunya bagaimana untuk mendapatkan Lord ya. Karena Evolve belum dinantikan oleh kedua tim ini. Ini memang dimenangkan oleh tim Liquid dari overall. Oke. Tapi gue worry banget Om. Eman udah punya Sky Piercer yang menyala sekali ini. Lagi ya. Lagi, Eman kali ini yang menjadi concern utama gue. Iya. Karena dari tadi target mereka mungkin arah Anavel Luka Moreno. Anavel Luka. Ya, dan emannya tadi lumayan free hit juga ya. Waktu ditargetkan di dalam base. Dari Bigetron. Eman full damage item. Sudah jual juga buat sepatunya. Jadi benar-benar full dia. Kalau sampai gak kegapai di belakang. Jelas sumber masalah juga. Jadi sekarang pilihan untuk terbang nanti. Guiding Wind. Bakal dipakai Aran kah? Special atau nanti untuk Yehes juga ngebantu ya. Yehes untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Nah ini dia. Bahkan Eman unggul gold sekarang. Ranger Mas. Itu yang gue worry. Tadi kita bilang tadi Eman. Gak boleh. Dia harus bisa farming. Dan tampaknya di sini lihat dengan cekikan-cekikan yang tidak dilakukan tim Liquid terhadap Eman. Eman memiliki gold tingkat 2000 surplus atas Iron Siki. Yep. Dan itu juga yang tadinya unggul ekonomi ya. Ini sudah dibalikan semuanya. Iya. Masalahnya kalau dari tim Liquid juga masuk nih ya tanpa adanya kalkulasi yang baik, tanpa adanya komit yang barengan juga. Bigetron ini bisa mengembalikan keadaan karena ini adanya efek tahun dari Finn
dan juga terrifying effect dari Moreno yang terlihatnya kecil, tapi tadi ngebuat dari bahkan sosok Hayabusa Iya, yang punya Fabian Quad ya. Shadow aja, dia agak gotek tadi. Iya, galau langsung di depan. Oke, dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah ketika mereka nanti berkumpul di Lord, dan mungkin sekarang kan akan dimenangkan oleh Liquid ya. Karena dia kan mancing ke arah Retribution dong, harusnya. Ya kan? Harusnya mancing ke arah Retribution, tapi nggak berhasil. Tapi memastikan kalau Lord ini pasti akan dilanjutkan oleh tim Liquid. Nah, jangan sampai kena Avatar of Guardian. Kalau untuk di bagian Pit Lord kali ini. Oke, tapi kita sudah melihat ya upaya dari Vin juga dengan Avatar of Guardian dia. Begitu dia mendarat di tengah, instant. Langsung hilang tadi buat Vin ya. Terkalkulat karena ada Iron juga nggak sih? Waduh banget damage-nya dan lihat di depan sana. Mencoba untuk menabrak Fabian! Berhasil mundur ke arah belakang. Tidak dengan damage yang terlalu dekat tapi Moreno masih mau lebih. Iron Siki udah nggak punya lagi. Satu Summon Force. Tapi yang sering dipastikan ini sangat enak untuk tim Liquid memaksa tim fight karena Bigetron nggak punya meriam lagi. Tim Bigetron udah nggak punya Luke. Iya, yang bisa kasih efek kejut ya dari backlinernya terutama juga. Oke, again, masuk. Oke, masuk ke arah Vin, masih agak terlalu tebal. Para pasukan dari tim Bigetron bakal coba untuk memancing ke arah Aran, fokus ke arah belakang, damage terlalu besar. Avatar of Guardian for defensive nampaknya gagal dan Moreno tumbang. Begitu saja. Lihat, Eman menjadi target utama membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil dikuliti. Tersisa seorang Annabelle, Tempest of Blade telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang dan ternyata Fabian gagal untuk di takedown dan looking for wipeout. Annabelle, one last man standing, mereka nggak boleh apapun terjadi dan Iron Seki berhasil membawa tim Liquid